Kami dari kelompok Purwajaya. Kelompok kami beranggotakan 14 orang. Dari saya Rama, Saya Rehan. Saya Galang. saya Haikal, Saya Ajeng, saya Nita, saya Nova, saya Nur, saya Aura, saya Rani, saya Nilam, saya Cindy, saya Ayu, saya Willy. dan kami kelompok Purwajaya. sedang berkumpul di kantor desa Purwajaya untuk mewawancarai Pak Kepala Desa Purwajaya. Sekarang di belakang kita ini adalah balai pertemuan umum Desa Purwajaya, dan di dalam teman-teman sedang menyusun layout kursi untuk kita mewawancarai Pak Kepala Desa nanti. Lanjut. September 1975 di Desa Purwajaya. Saya menjabat menjadi kepala desa pada tanggal 14 November 2023. Bulan ini saya menjabat hanya baru 1 tahun 3 bulan. Jadi prosesnya kemarin adalah PAW, mengganti antar waktu, karena kepala desa yang terdahulu Bapak Pengawas Desa ada mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini mungkin yang pertama. Mungkin ada tambahan pertanyaannya? Ini saya ingin bertanya Pak, bisa diceritakan nggak Pak gimana sejarah berdirinya Desa Purwajaya gitu Pak? Sejarah berdirinya Desa Purwajaya geografi Desa Purwajaya saya bacakan saja mungkin dari besarnya. Hasil fokus grup discretion FGD yang dipandu oleh tim DDP bersama dengan elemen masyarakat Desa Purwajaya pada hari Rabu tanggal 16 September 2024 melakukan koordinasi terungkap alur sejarah beberapa kejadian penting yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, politik masyarakat di Desa Purwajaya. Informasi ini didukung data-data dan keterangan-keterangan dari pelaku sejarah yang ada di Desa Purwajaya. Dimulai sejak berdirinya Desa Purwajaya hingga kondisi
kondisi terkini. Dan desa ini yang kini dikenal dengan nama Desa Purwajaya berasal dari kata Purwa yang berarti pertama dan Jaya yang berarti kemenangan. Nama ini diberikan oleh Dr. Randes Suseno, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Transmigrasi dan Operasi Kalimantan Timur sebagai simbol awal keberhasilan dan harapan untuk Desa Purwajaya. Secara historis, Purwajaya tidak langsung berdiri sebagai desa, melainkan sebagai wilayah yang berada di wilayah di bawah naungan Direktorat Transmigrasi dan Operasi Kalimantan Timur selama 21 tahun, dimulai dari tahun 1958 hingga 1979. Pada tanggal 14 Oktober 1981, proses transmigrasi dan perkembangan aspek demografis Purwajaya mengalami perkembangan signifikan dengan masuknya penduduk dari berbagai wilayah Indonesia. Penduduk pertama yang datang pada tahun 1960 sebanyak 60 kakak, dia berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya diikuti oleh penambahan penduduk dari Jawa Timur 100 kakak pada tahun 1961. 100 kakak. Serta imigrasi penduduk dari Jakarta dan Ciamis pada tahun-tahun berikutnya yang ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang dipengaruhi oleh pengembangan wilayah baru. Selain itu juga wisata sosial yang berperan mendirikan perkembangan desa Purwajaya baik di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, maupun bidang sosial lainnya. Tokoh-tokoh ini datang dari berbagai daerah mencerminkan pluralitas Doanur Enur Abdullah Amin Tanai dengan tokoh masyarakat Bapak Sulaiman dari Jawa Barat, Bapak Sukun Sabuji dari Jawa Timur, Bapak Abdul Qadir dari Jawa Timur, Bapak Musihiro dari Jawa Timur, Asli dari Jawa Tengah, Bapak Saki dari Jawa Tengah, Awija dari Jambi, sudah keputusan SK Menteri Dalam Negeri menyerahkan Purwajaya sebagai desa pemukiman transmigrasi. Setelah setahun setelahnya, pada tanggal 14 Oktober 1982, Purwajaya diserahkan secara resmi kepada proyek wilayah dan kemudian ditetapkan sebagai desa yang mandiri. Momen tersebut ini diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi Desa Purwajaya yang menunjukkan simbol keberhasilan proses transmigrasi dan perkembangan wilayah tersebut. Aspek demografis Purwajaya mengalami perkembangan signifikan dengan masuknya penduduk dari berbagai wilayah Indonesia. Penduduk pertama yang datang pada tahun 1960 sebanyak 60 kakak yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya diikuti oleh penambahan penduduk dari Jawa Timur 100 kakak pada tahun 1961. Tahun berikutnya jumlah penduduk meningkat dengan masuknya masyarakat lokal sebanyak 100 kakak. Serta imigrasi penduduk dari Jakarta dan Ciamis pada tahun-tahun berikutnya yang ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang dipengaruhi oleh migrasi dan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan wilayah baru. Selain itu juga terdapat beberapa penting yang berperan mendirikan perkembangan desa Purwajaya baik di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi maupun bidang sosial lainnya. Tokoh-tokoh ini datang dari berbagai daerah mencerminkan
Wijaya dari Ciamis, dan Haji Jamaluddin Mambo dari Lokal. Sedangkan tokoh pendidikannya ada Bapak Ruslan, ada Bapak Sujarin, Bapak Siono, Bapak Iskandar, Bapak Sadar Natung, dan Ali Susaini. Ada tokoh juga tokoh kesehatan, Bapak Hasan Basri, tokoh transportasi Pak Sijan. Nah, ini mungkin tokoh-tokoh yang berperan aktif membangun desa Purwajaya dari masing-masing wilayah. Mungkin ini ada tambahan pertanyaan. Banyak kejadian-kejadian yang kemarin dilepas oleh tokoh-tokohnya, disampaikan tokoh-tokohnya memang di desa Purwajaya ini dulu sekali memang hutan yang termigrasi pasti memiliki salah satu anak migrasi. Jadi akan saya sampaikan saja di Desa Purwajaya ini ada kampung namanya Kampung Jatah, itu sekarang menjadi Dusun Margamulya. Nah, Kampung Jatah kenapa dinamakan Kampung Jatah? Karena di kampung sana itu ada komunitas dari Ciamis yang diberikan jatah di sana untuk bermukim di sana. Itu menurut cerita orang tua saya itu hanya diberi makan dijatah konsumsi makan itu hanya 3 bulan. Selanjutnya karena di sana dikatakan transmigrasi mandiri harus berusaha mencari kehidupan sendiri. Nah, ini mungkin sangat tertinggal dulu karena memang dari Jawa orang-orang tua kami tidak membawa persiapan yang banyak, hanya persiapan mungkin secukupnya untuk bertahan hidup di Kalimantan. Yang sangat berat di sana, banyak cerita-cerita dan mitos yang di sana, mulai dari Pagebluk juga ada di sana. Dalam satu kurun itu beberapa anak-anak yang meninggal dalam satu minggu, beberapa anak yang meninggal karena di sana memang mitosnya masih angker ternyata. Secara mungkin penelitian ilmiah mungkin kemungkinan anak-anaknya bisa saja terserang oleh nyamuk demam berdarah atau nyamuk malaria yang berakibat meninggalnya putra putri anak-anak transmigrasi di sana meninggal. Nah, kalau dulu kan disangkakan dengan mistis yang ada bahwa perlu ada korban dan lain-lain untuk membuka lokasi. Ini sebenarnya mistis saja. Oke, ini ada tambahan? Ada nggak sih Pak budaya atau kesenian khusus yang dari Purwajaya yang dijaga sejak dulu hingga sekarang Pak? Ya, kalau yang di Purwajaya ini yang tertua budayanya selain dulu itu ada budaya ketoprak. Ketoprak itu di sana ada Eko Kapti, ada Widoro Kandang. Yang selanjutnya berubah zaman, sekarang melahirkan ada juga kesenian jarana, khususnya ini di Kampung Margamulya yang tadi saya sebutkan Kampung Jatah. Di sana ada budaya namanya Eko Kapti, ada Widoro Kandang. Yang selanjutnya berubah zaman, sekarang melahirkan ada juga kesenian jarana, khususnya ini di Kampung Margamulya yang tadi saya sebutkan Kampung Jatah. Di sana ada budaya namanya tetap terjaga sampai sekarang. Mereka akan melakukan penyambutan satu tahun baru Suwo. Mereka tetap akan melaksanakan adat istiadatnya berkurang dilanjut dengan doa bersama dan melakukan pergelaran jaranan yang ada kesenian di sana. Di sana ada sarana namanya Turangga Mekar Budaya, sampai sekarang masih dilestarikan oleh anak-anak mudanya untuk bisa nantinya sebagai identitas budaya yang ada di Desa Purwajaya. Bahwa kami datang dari Trans, kami juga masih menghargai, menghormati warisan leluhur kami, yaitu walaupun hanya bentuk budaya. Mungkin ada lagi? Di Desa Purwajaya ini ada
bangunan bersejarah atau tempat-tempat penting nggak Pak? Ya. Di Desa Purwajaya kebetulan tidak menjadi tempat pelaku sejarah secara umum, tapi di Desa Purwajaya ada satu destinasi yang mendunia yang saat ini akan kami komunikasikan untuk penggarapan lahan dan tempatnya. Kita punya destinasi batu fosil terpanjang di dunia. Ini pada penemuannya kemarin kebetulan oleh teman-teman pengrajin batu fosil di Kalimantan Timur, termasuk saya orangnya, salah satunya itu sudah kami daftarkan menjadi salah satu destinasi dunia yang nantinya akan kita coba buka untuk destinasi wisata. Tempatnya ada di RT 15 Dusun Marga Mulia, Desa Purwajaya. Ini yang lihat. RT 15. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya bertanya. Lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Apa lagi yang mau ditanyakan? Saya sampaikan juga mungkin ini kepala desa itu untuk di Desa Purwajaya ya. Di Desa Purwajaya itu kalau definitifnya itu ada beberapa kepala desa yang telah lalu, yaitu yang pertama itu Haji Jamaluddin, kepala desa Purwajaya dari tahun 1982 sampai 1987. Selanjutnya Bapak Osro Sandi dari tahun 1987 sampai 1992. Selanjutnya Bapak Fahru Roji itu menjadi PJ Kades selama 6 bulan. Selanjutnya ada Bapak Kurniawan SH dari tahun 2028 sampai tahun 2023. Selanjutnya saya Adi Sucipto dari tahun 2023 sampai sekarang. Jadi ini memang kepala-kepala desa yang definitif, tapi juga ada yang PJ, desa persiapan memang sebelumnya memang sudah ada untuk kepala-kepala desa. Ini jadi sekalian, kalau tidak ada yang tanya, mungkin saya memberikan saran masukan kepada adik-adik dan nantinya kebalikannya juga. Jadi kami pemerintah Desa Purwajaya mohon saran serta masukan. Yang pertama untuk adik-adik sekalian, karena adik-adik ini pemilik Desa Purwajaya yang akan datang. Jadi kami mohon masukan serta saran yang membangun untuk Desa Purwajaya. Mau seperti apa sih kedepannya Desa Purwajaya? Yang pertama. Yang kedua, kami mohon juga ada ide-ide perbaikan di semua bidang, karena adik-adik sekalian pasti pikirannya masih fresh, jadi bisa membaca. Yang pertama, membaca situasi lokasi, selanjutnya kepengennya merencanakan, dan nantinya kalau bisa sudah merencanakan itu mengusulkan ke desa. Setelah diusulkan di desa mungkin ada realisasi, nanti bisa sama-sama mengawasi. Karena ini kami harapkan nanti teman-teman adik-adik sekalian itu menjadi salah satu aset generasi emas Indonesia, menjadi generasi anak muda Desa Purwajaya yang bisa bersama-sama membangun Desa Purwajaya. Dengan apa? Macam-macam, dan salah satunya mungkin itu berpartisipasi ketika RT itu melakukan rembuk atau rapat membangun wilayahnya. Adik-adik bisa masuk, bisa mengusulkan apa-apa saja yang harus dibangun di Desa Purwajaya, khususnya di lingkungan adik-adik sekalian. Adik-adik harus aktif masuk melalui Karang Taruna ataupun remaja masjid, sehingga bisa masuk menyampaikan aspirasi adik-adik melalui forum ini. Yang kedua, tolong disampaikan, dipublikasikan melalui media yang adik punyai
apa sih kebaikan Desa Purwajaya? Apa sih keunggulan Desa Purwajaya melalui media sosial? Ini yang perlu dan penting sekali dilaksanakan karena dunia informasi dan IT ini sekarang ada di pundak adik-adik. Kalau kami orang tua sekarang jauh ketinggalan. Melalui IG, melalui FB, mungkin TikTok, berikan dunia luar sana informasi yang baik-baik saja di wilayah Desa Purwajaya. Sedangkan ketika ada hal-hal yang buruk di Desa Purwajaya, segera laporkan kepada kami untuk segera kami perbaiki dan ditindaklanjuti, sehingga tidak ada muncul di luar ada keburukan di Desa Purwajaya yang tidak tertangani karena tidak ada komunikasi antara yang mengetahui dengan pemangku kebijakan. Ini, jadi kami harapkan kepada adik-adik semua nantinya bisa mensosialisasikan ini. Yang selanjutnya, tolong dijaga bersama-sama, diingatkan kepada teman-teman ketika kamu melakukan pembangunan, contohnya kami melakukan pembuatan gazebo di tempat wisata, di puncak alam di wisata. Tolong sampaikan, sosialisasikan kepada anak-anak yang khususnya di luar Desa Purwajaya yang ingin merusak bangunan-bangunan tersebut, taman dan lain-lain. Kemarin saya lihat itu kita buatkan bagus-bagus gazebo di sana, ternyata pagarnya pada protokol semua. Nah, dengan duta wisata yang ada di Desa Purwajaya, khususnya adik-adik ini, harapan kami menjadi corong untuk kami pemerintah desa untuk menyampaikan ini kepada masyarakat umum yang ada dan masuk ke wilayah Desa Purwajaya, bahwa ketika masuk di Desa Purwajaya sebaiknya sopan, saling menjaga, itu saling kita ingatkan di sana. Nih, yang terakhir pada adik-adik sekalian, karena adik-adik ini adalah calon-calon penerus pembangunan Desa Purwajaya. Ketika itu ada pembangunan yang ada di Desa Purwajaya, baik fisik ataupun pemberdayaan masyarakat fisik, ketika kita dari pemerintah Desa Purwajaya itu mungkin sudah melakukan proyek pembangunan parit, jalan dan lain-lain, ketika adik-adik melihat di dalam rapnya itu tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan, adik-adik bisa menghubungi kami pemerintah Desa Purwajaya untuk segera koreksi, melakukan perbaikan yang ada di lapangan. Ini yang saya minta pada adik-adik yang di sini, adik di sini, agar nantinya kita bisa menyelaraskan pembangunan Desa Purwajaya dari semua aspek dan potensinya itu saling mendukung dan menguatkan. Ini selanjutnya saya berpesan pada adik-adik, karena adik-adik sekali lagi nantinya dalam penerus generasi di Desa Purwajaya untuk pemberdayaan masyarakat fisik, ketika kita dari pemerintah Desa Purwajaya itu mungkin sudah melakukan proyek pembangunan parit, jalan dan lain-lain, ketika adik-adik melihat di dalam rapnya itu tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan, adik-adik bisa menghubungi kami pemerintah Desa Purwajaya untuk segera koreksi, melakukan perbaikan yang ada di lapangan. Ini yang saya minta pada adik-adik yang di sini, adik di sini, agar nantinya kita bisa menyelaraskan pembangunan Desa Purwajaya dari semua aspek dan potensinya itu saling mendukung dan menguatkan. Ini selanjutnya saya berpesan pada adik-adik, karena adik-adik sekali lagi nantinya dalam penerus generasi di Desa Purwajaya, alangkah baiknya adik-adik ini kan sudah kelas 3 nih ya, kelas 12 ya, bisa masuk di organisasi kepemudaan baik Karang Taruna ataupun Irma dan Irla yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk bersama-sama masuk dan memberikan informasi pembangunan yang di Desa Purwajaya. Jadi sekalian masuk dulu, pengen tahu Purwajaya seperti apa, sampai masuk dulu, masuk amati, setelah itu baru sampaikan apa masukan dan saran teman-teman sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan. Kami dari pemerintah Desa Purwajaya terima kasih atas kunjungannya. Silahkan kapanpun siang malam boleh kalau mau berkoordinasi
berkolaborasi, tukar pikiran, memberikan masukan kepada kami, khususnya saya sebagai kepala desa, baik di rumah ataupun di kantor, silakan saja, welcome saja. Kalau perlu nanti ngumpul ngopi-ngopi, teman-teman, Pak, saya mau ngumpul di sini Pak, komunitas kami mau ngopi, bahas masalah pembangunan ini, silakan saya diundang, baik secara pribadi atau pemerintahan, silakan, karena ini jadi yang pertama harus terwadai informasinya dan terlaksana apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya, jadi silakan nanti semua mati lampu ini tanya-tanya ini ruangan apa, kasih tahu itu sebagai apa, membangunnya sebagai apa, silakan tanya. Itu di sini juga merupakan atau 1 tahun sama di belakang itu ada sekretariat Karang Taruna dan sekretariat Kapokan. Ada sekretariat Humas yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak Karang Taruna dan remaja-remaja seperti adik-adik sekalian untuk nantinya ketika teman-teman sana kumpul bergabung dengan Karang Taruna bisa memberikan informasi membangun melalui Karang Taruna ke desa Surabaya. Sehingga nantinya ketika teman-teman sekalian memiliki cita-cita Pak, kami akan have bola voli tingkat desa di bulan ini, nanti akan kita lakukan bersama Karang Taruna. Ini mungkin ya yang mereka. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di desa kami. Sering-sering saja kalau tidak apa-apa bisa 12 sekali silakan. Silakan tanyakan ini ruangan apa tuh, tugasnya sebagai apa, tanyakan saja. Itu yang selanjutnya, ini teman-teman sudah punya KTP semua belum? Nah, kalau itu diurus di sana. Ketika pelayanannya kurang baik, jutek dan lain-lain, masukkan ke sana. Makanya karyawan dan yang masuk di wilayah Desa Purwajaya harus memiliki nama, maksudnya apa? Agar bisa terdeteksi ketika yang bersangkutan melakukan kesalahan, bukan untuk mempanisme, tapi untuk merubah. Setelah ketika yang bersangkutan tidak memberikan pelayanan yang baik dan dilakukan, maka secara otomatis saya akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan yang baik. Karena sudah saya sampaikan ke teman-teman di desa bahwa kami duduk di sini sebagai pelayan masyarakat, sebagai tuannya pembuatnya yang bisa memerintah hati, kami wajib menjadi pelayan teman-teman semua masyarakat Desa Purwajaya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nantinya juga teman-teman bisa masuk ke sana. Mungkin dari saya dulu ada lagi pertanyaan. Pertanyaan terakhir dari saya Pak. Jadi bagaimana desa ini beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan fitur-fitur sejarah itu? Bagus. Bagaimana tidak ketinggalan zaman gitu ya? Ya, kita selalu di Desa Purwajaya selalu berpegang pada regulasi dan IT yang ada. Maka selain saya tetap fokus untuk upgrade sumber daya manusia yang ada di Desa Purwajaya, memberikan pelatihan, selalu mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain untuk bisa peningkatan sumber daya manusianya, memberikan pelayanan terbaik. Kami tetap akan memberikan fasilitas kepada teman-teman paguyuban untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di Desa Purwajaya. Kami akan selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh, karena ini juga kami ada pembentukan tokoh adat, kami melalui tokoh adat nantinya akan mengembangkan budaya-budaya yang ada di Desa Purwajaya, yang kami juga mungkin bisa dijadikan perkembangan wisata atau wisata yang ada di Desa Purwajaya. Kemudian ada tambahan lagi? Sepertinya tidak ada Pak. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Susito telah mau diganggu waktunya dan meluangkan waktunya untuk menjadikan narasumber tadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup.
kedatangan satu narasumber. Lanjut ke narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini bersama dengan narasumber kita dengan Bapak Haji Abdullah. Jadi saya mohon izin nanti jika teman-teman saya dari Bapak beberapa pertanyaan mohon dijawab. Saya mewakili teman-teman saya ingin bertanya bagaimana bisakah diceritakan bagaimana sejarah berdirinya Desa Purwajaya ini? Kan Mbah Dul lahir dan tinggal di sini sudah lama ya. Jadi tolong bisa diceritakan. Purwajaya ini didirikan pada tahun 1959. Dibuka oleh pemerintah untuk pemukiman transmigrasi. Nah, jadi mulai tahun 1961 itu sudah di 60 itu sudah didatangkan transmigrasi dari Jawa, yaitu terutama dari Malang dan dari Jawa Barat. Dan sampai tahun 1962 kami dari keluarga Bojonegoro didatangkan dari Jawa, yaitu pemerintah dari 62 itu kami datang di sini untuk yaitu dari transmigrasi. Dah itu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. dari mana sih asal usul nama Purwajaya itu? Apa ada? Itu diberikan nama oleh Direktorat Transmigrasi yang bernama yaitu Jenderal Transmigrasi dari Jakarta yang diutus oleh pemerintah, yang di sini diberikan pada Pak Suseno. Pak Suseno itu orang dari Jawa tapi dia dijabat Pak Suseno itu jenderal transmigrasi dulu di Samarinda dia tinggalnya, yaitu Purwajaya itu artinya yaitu Purwa itu pertama, Jaya itu adalah kejayaan. Jadi supaya masyarakat di sini tuh jaya semua, jadi supaya bahagia gitu. Jadi diberikan nama Purwajaya. Ya. Adakah tokoh-tokoh penting yang punya peran dalam pembentukan Desa Purwajaya ini selain dari yang pemutus transmigrasi ke sini? Ada, ya namanya dulu orang dari Manado, namanya itu John Parinusa. Itu orang dari mungkin dari Manado kali dia. Jadi agamanya Kristen di sini dan yang dipimpinnya juga tidak ada orang Kristen. Jadi dia mengundurkan diri sampai berapa tahun di sini sudah mengundurkan diri. Itu diganti oleh Pak Sunirman dulunya. Jadi yang memberikan nama Purwajaya itu adalah ini Pak Suseno itu dari Direktorat Jenderal Transmigrasi Jakarta. Ya. Selanjutnya kan Bapak ini sebagai sepuh ya teman-teman di desa ini. Adakah kisah-kisah bersejarah yang dulu tuh pernah heboh di Purwajaya ini? Kehebohan itu kalau menyangkut kehebohan itu tidak ada kehebohan. Cuma ya dari sejarahnya itu di sini termasuk apa dulu tuh ya, termasuk kalau di dalam pemerintah itu ya tidak usah dikatakanlah kalau di sini ini dulu menjadi daerah merah gitu di sini. Jadi ya tidak usah dianukan lah masalah itu. Jadi
Yang kami tahu itu ya di sini ini dulu dicatat sebagai oleh pemerintah Jakarta itu di daerah merah di sini ini. Tapi ya nggak usah itu aja. Jadi sejarahnya itu nanti karena itu kejelekan Purwajaya nanti timbul lagi nanti. Nggak apa-apa, biar aja. Ya itu nggak usah dianukan lagi ya, supaya nanti masyarakat yang belakangan ini mungkin nggak tahu. Yang tahu-tahu itu ya yang dulu-dulu sudah pada out semua, sudah ya tinggal 1, 2, 3 aja yang ada, yang sempat untuk mengetahui bahwa di sini dulu pernah ada gejolak yang tidak pantas, gitu aja. Udah. Menurut Mbah, adakah perubahan signifikan yang terjadi di desa ini? Ya, perubahan mungkin ada, karena perubahan itu ya menurut alam kan. Kalau perubahan itu menurutnya ya karena suasana, karena itu yang dari sedikit ke sedikit itu manusia kan agak berpengalaman dan agak berilmu di sini. Dulu ini banyak orang tidak sekolah di sini, tapi di sini sekarang sekolahan banyak. Jadi perubahan itu ya ini orang berilmu ya ada, tapi ya dulu paling cuma berapa kakak, tapi sekarang sudah ribuan. Jadi perubahan ya ada, perubahannya itu lebih besar daripada kemajuan itu ya sekarang lebih maju daripada yang dahulu. Yang terakhir yang saya tanyakan ini, Bapak adakah harapan atau pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di desa ini untuk perkembangan desa Purwajaya selanjutnya? Ya, ada pesan-pesan yang kami mohon ya, anak-anak yang sekolah ini supaya nanti jadi pimpinan, jadi Purwajaya yang sekolahnya tinggi. Jangan sampai nanti di tengah jalan. Nah, jangan sampai nanti putus di tengah jalan, supaya diteruskan menuntut ilmu yang sebanyak-banyak, yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan gapailah ilmu meskipun di atas langit, supaya bintang gitu ya. Jadi setinggi bintang. Jadi jangan, ilmu itu nggak ada putus-putusnya. Ilmu itu meskipun tua, kalau mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi meskipun tua, karena ilmu itu ada terbatas, masih bagi manusia, ya supaya kita menggali ilmu dari bawah sampai setinggi-tingginya. Saya rasa cukup pertanyaannya. Terima kasih Bapak telah membantu kami untuk memenuhi tugas sejarah ini. Semoga semoga sehat selalu. Kami berterima kasih banyak. Semoga nilai kami juga bagus. Amin. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang Mbak. Semuanya ini masih muda-muda, paling umurnya ada 16 ya. Ya, 17, 18. Ya. Nah, jadi saya mohon juga minta doanya anak muda ini, saya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Gitu. Amin. Jadi supaya nanti kalau ada undang-undangan nikah. Ini dulu. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti tempatnya di mana? BPU Mbak, BPU. Oh, BPU. Kalau nggak lapangan Purwajaya Mbak. Iya ya. Ya. Ya, sudah, terima kasih. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.